Shalom, selamat pagi semua. Terima kasih semua pelayan, ya, pujian, musik, penyanyinya, ya, tamborin baik. Yang ikuti dari rumah, ya, maaf yang IG-nya, Facebook yang saya punya nggak bisa. Baik, kita siap belajar firman Tuhan. Amin. Kita buka Lukas 24. Ya, kita buka Lukas 24. Oke. Ayat yang ke mulai ayat yang ke-28. Lukas 24 mulai ayat 28. Ada kisah yang sangat unik. Ya, bukan aneh ya, sangat unik. Dua murid bukan sekedar pengikut, murid. Berarti mereka kumpul Tuhan Yesus selama itu. Ternyata mereka tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Nah, itu aneh. Bagaimana yang namanya murid kok bisa nggak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit? Nah, saudara, ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa? Mereka ini kan kumpul Tuhan Yesus, ya, kurang lebih 3,5 tahun mereka kumpul Tuhan Yesus. Langsung. Dan kita tahu sekolahnya Tuhan Yesus tidak pernah libur. Betul tidak? Setiap hari masuk, termasuk Sabat juga. Maka itu mereka dimusuhi oleh ahli Taurat, imam-imam, orang Farisi. Karena Sabat juga tetap mengajar. Nah, saudara bayangkan sebuah pendidikan yang tidak pernah libur. Dan yang kedua, Tuhan Yesus tidak pernah mewakilkan kepada guru-guru lain. Ngerti nggak maksud saya? Jadi dia ngajar sendiri selama 3,5 tahun full istilahnya. Oke? Nah, bisa luar biasa. Nggak pernah diganti oleh guru yang lain. Ayo kita mikir. Kalau yang ngajar Tuhan Yesus seperti itu, seharusnya murid-muridnya bagaimana? Pinter-pinter atau ada yang bodoh? Kira-kira yang dua, yang ngajar Tuhan Yesus sendiri dan tidak pernah ada hari libur. Coba jawab. Harusnya pintar yang ngajar Tuhan Yesus sendiri. Tapi buktinya, saudara, termasuk Petrus nggak percaya kalau Yesus bangkit. Nah, sekarang dua murid ini karena kecewa, maka mereka pulang kampung. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata 3 kali selama jadi guru, anak manusia pasti diyakinkan oleh Tuhan Yesus. Ditangkap, diadili, disiksa, disalibkan, mati. Itu sudah 3 kali dikatakan. Tapi mereka ada yang tidak percaya. Nah, tolong perhatikan ini baik-baik. Kita sama nggak dengan murid-murid itu sebagai manusia? Ayo jawab, kita sama nggak sebagai murid-murid itu sebagai manusia? Kita sama dengan mereka. Berarti, maaf saya berkata ini, ada kemungkinan tidak kita pun nggak bisa ngerti yang Tuhan Yesus ajarkan. Sangat besar kemungkinan. Sangat besar. Nah, saudara tolong catat ini. Yang ngajar Tuhan Yesus langsung, ya, nggak pernah diwakilkan dan diganti oleh guru-guru yang lain, dan sekolahnya tiap hari. Nah, saudara dan saya kan belum pernah kumpul Tuhan Yesus. Ada yang pernah kumpul Yesus 3 hari saja? Saya tanya kok. Ada yang pernah kumpul Tuhan Yesus 3 hari saja? Ayo jawab dong. Bukan belum, nggak ada. Maaf. Maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, pengkhotbah, pengajar, jangan ada sedikit pun yang kita sombongkan dalam hidup ini. Seberapa hebat, dengarkan kalimat ini, khususnya para pengajar, hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah, gembala, majelis jemaat, seberapa hebatnya kita merasa. Dan orang-orang yang mendengar kita mengajar juga berkata, oh dia luar biasa, oh dia begitu.
Tolong catat. Yang diajar langsung oleh Tuhan Yesus saja masih miring-miring. Apalagi yang ngajar model-model kita seperti ini, bengkok semua sudah itu. Enggak cuma miring lagi. Ngerti kalimat ini? Maka itu enggak ada yang kita bisa sombongkan. Amin. Enggak ada. Betul? Catat ini, yang ngajar Tuhan Yesus langsung kurang apa? Yang diajar aja bisa begitu. Karena ini perkara serius dalam hidup kekristenan kita, hidup sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Nah, terus terang sampai hari ini masih ada ganjalan di hidup saya dengan ayat yang kita mau baca. Oke, mulai ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Tuhan Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Jadi pura-pura begitu ya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Kenapa mereka minta? Karena selama perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itu, mereka mendengar pengajaran Tuhan Yesus yang luar biasa. Tapi mereka nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Maka itu hati mereka, ditulis di ayat yang lain, berdebar-debar. Ini orang luar biasa. Nah, bayangkan. Disebut 10 mil perjalanan ini. Cukup jauh. Bisa tidak ingat atau lupa kalau ini guru mereka yang 3,5 tahun itu bareng mereka. Coba bayangkan. Oke, dalam istilah manusia hidup ada kalimat begini, boleh lupa orangnya, tapi kita nggak mungkin lupa suaranya. Betul nggak saudara? Itu orang hidup, boleh lupa orangnya, tapi kita nggak akan lupa suaranya. Saudara percaya suara Tuhan Yesus sudah berubah sejak dia lahir jadi manusia sampai dia mati bangkit? Suaranya berubah nggak kira-kira? Pasti tidak. Nah, baru ditinggal berapa hari loh. Ya, kurang lebih 4-5 hari setelah kebangkitan itu, kurang lebih, nggak ditulis jelas. Masa mereka sudah lupa siapa yang jalan ini? Mungkin Tuhan Yesus sudah pakai tubuh kemuliaan, mungkin mereka nggak kenal. Tapi suaranya pun bisa nggak kenal. Saudara, dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, Yohanes 10 menjelaskan, domba-dombaku bagaimana? Ayo, saya sudah pakai begini dulu ilustrasi. Domba-dombaku mendengar suara. Masih ingat ya, itu Yohanes 10. Anak-anak, saya tanya kepada anak-anak yang hadir di sini. Anak-anak, hafal nggak suara mamamu dan suara tantemu? Beda atau sama? Anak-anak jawab, saya tanya ini. Yang anak-anak ayo jawab. Beda nggak suara mama dan suara tante? Ayo cepat jawab, anak-anak. Beda. Oke. Kalian kenal nggak mana suara mama, mana suara tante? Nggak kenal, awas. Begitu pula suara papamu dan suara om. Anak-anak pasti bisa membedakan. Betul? Ada memang orang yang suaranya mirip, ada, betul tidak? Tapi yang namanya anak-anak harus bisa membedakan mana suara papa dan mana suara om, mana suara mama dan mana suara tante. Betul tidak? Karena suara itu hafal betul. Bahkan di tengah keramaian yang paling ramai sekalipun, kalau saudara kenal seseorang, ada orang panggil nama saudara, walaupun nggak lihat orangnya, karena ramai. Saya tanya, saudara bisa tahu nggak yang manggil itu siapa? Karena saudara kenal orang itu. Loh, ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Pasti. Nah, pertanyaan kita untuk dua murid ini, jalan sekian kilometer, lebih dari 10 kilometer. 16. Berapa? 16 kalau 16 kilometer Pak Edung itu.
Ayo, 16 km itu jauh. Pendek jaraknya. Jauh, jangan loh, bukan naik motor. Dan sepanjang 16 km Yesus Tuhan ngomong. Coba saudara lihat ayat yang ke 25-26. Berapa banyak yang disampaikan? Masih Lukas 24 ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Berapa lama Yesus ngomong? Lihat ayat 27. Lalu Yesus ngapain? Menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, di mana dalam seluruh kitab suci mulai dari Kejadian sampai Maleakhi. Coba renung. Masa mereka nggak kenal gurunya sendiri? Sudah menjelaskan dari Kejadian sampai Maleakhi, 16 km. Ayo, kira-kira kalau Yesus model kita, ini orang buat diapain enaknya? Lu ngerti gak pertanyaan? Anak-anak perhatikan. Awas kamu gak bisa bedakan mana suara mamamu, mana suara tantemu. Awas. Biasanya anak-anak yang begitu pura-pura gak tahu, dipanggil gak mau noleh. Jawabannya, oh sebenarnya bukan mama. Awas kamu gak begitu. Ada anak-anak seperti itu. Ayo mama gak boleh nyenggol anaknya. Diam kan sini semua. Ngerti gak ilustrasi ini sudah? Berjalan 16 km menjelaskan kitab Musa sampai kitab Maleakhi. Bayangkan gak kenal. Misalnya suara Tuhan Yesus dibuat-buat, maaf ini misalnya. Orang yang ngomong suaranya dibuat-buat supaya orang lain gak kenal. Tapi tetap gak di satu bagian pasti keluar suara aslinya. Nanti gak maksud saya ini. Nah, masa mereka gak tahu? Tapi betul-betul mereka gak tahu. Nah, ayo kita jujur. Kalau yang diajar langsung Tuhan Yesus seperti ini, apalagi yang ngajar kita itu manusia-manusia, mau hamba Tuhan sehebat apapun juga, kita bisa lebih gak kenal lagi. Yang diajar langsung oleh Tuhan Yesus mereka kenal, mereka nggak bisa kenal. Nah, maka itu penting dalam hidup ini suara siapa? Ya, dengar saya mau ngomong kalimat ini. Seribut-ributnya sebuah keadaan, ribut, ramai sekali, macam-macam suara. Saya tanya kepada saudara, kalau orang yang saudara kenal tiba-tiba manggil saudara dengan satu kata saja, harusnya kita kenal nggak di tengah keributan suara orang lain? Berarti pertanyaan saya, harusnya kenal. Nah, maaf, maka itu kalau sampai ada di antara kita sampai hari ini, saya tuh tadi pagi itu bangun tuh heran, saya tanggal 21, lu rasa cepat sekali nggak ini saudara? Sangat cepat. Saya tanggal 21. Ingat 1 Juni aja rasanya masih baru. Loh iya atau tidak? Tiba-tiba 21 ini cepat sekali. Ya, apa? Natal baru kemarin masih ada. Iya, Natal masih ada. Oh iya. Pak main di sini jangan begitu, Kak. Ini yang disalahkan kembali ke majelisnya. Hemat biar nanti 6 bulan lagi kita pakai. Tinggal angkat tahun. Yang tersinggung ribut dengan Pak Peris. Dia yang ngomong, bukan saya. Oke. Nah, waktu saya pikir, cepat sekali waktu ini berlalu. Timbul petek di pikiran saya. Loh, ada seperti suara bertanya, ayo, kamu mau cepat atau mau lambat? Kenapa ditanya begitu? Betul-betul tadi pagi itu. Ayo, kamu mau cepat atau mau lambat? Maksudnya apa? Saya mengerti. Ayo dipercepat supaya kurunannya lari ke laut semua.
Loh, kok nggak ada yang ngamen? Oke ya, kalau diperlambat, kenapa? Ya Tuhan memberi kita kesempatan untuk kita belajar dan bertobat. Amin. Jadi dia ngajar segitu lama, tetap mereka nggak kenal kalau ini gurunya. Boleh pakai kata keterlaluan. Sangat keterlaluan. Sangat keterlaluan. Nah, saya nggak tahu saudara pakai apa. Maka itu saudara, sepanik-paniknya kita hidup karena masalah begitu banyak yang kita hadapi. Dengar kalimat ini, kita tetap, kalau sudah mengenal Tuhan kita baik-baik, kita tetap bisa mendengar suaranya sehalus apa. Amin. Sehalus apa kalau kita. Maka itu maaf kalau saya harus katakan kalimat ini termasuk yang ngikuti dari rumah. Kalau ada di antara kita sudah sekian lama mengaku menjadi murid Tuhan Yesus, maaf, saya pakai istilah yang kurang baik, tapi supaya nancep gitu. Kalau ada di antara kita sudah sekian lama menjadi murid Tuhan Yesus, kalau ini orang Nabi ditanya, sejak kapan ibu atau bapak jadi Kristen? Pokoknya bandaran Nabi belum ada. Lama sekali. Ngerti gak ilustrasi itu? Nah, kalau sudah selama itu kita mengaku Kristen, kita mengaku murid Yesus, maaf, tetap kok saya nggak pernah dengar ya Tuhan ngomong apa. Jangan tersinggung ini kalimat saya. Berarti orang itu budek dan popok. Nggak tahu budek dan popok? Tuli. Maaf. Nggak mungkin Tuhan nggak bicara kepada kita. Betul? Dia pasti berbicara. Anak-anak dengar. Kalian harus betul-betul apa? Suara mama, suara papa. Bedakan dengan suara orang-orang lain. Sedekat apa orang itu kepada kamu. Betul tidak kalimat ini? Anak-anak harus betul-betul yakin dan bisa dengar suara papa mamanya. Di tengah keributan suara-suara yang lain. Harus. Contoh kemarin. Ya, saudara kita sebagian besar dari tim pesawat sibuk di Menara Yerusalem karena masang pemancar. Nah, saya syuting waktu Pak Pendeta Sabto itu naik. Dan waktu saya syuting itu ribut saudara, karena suara gurinda untuk bacanya, lalu suara alkon untuk cari apa itu titik nol buat anti petirnya, ya terus suara apa lagi ya? Ribut. Iya, suara genset juga ribut pokok. Saya ngerekam. Nah, sambil saya ngerekam, saya kasih keterangan kalau mau direkam itu yang naik itu siapa gitu. Karena tahu saya sebut itu Pendeta Timotius Sabto begini ya, pokoknya ada 6 video yang saya buat pendek-pendek untuk saya siarkan bagi ke sobat mereka. Nah, maaf, ribut suara. Tapi ada yang komentar dan tahu itu suara saya. Siapa yang kemarin nanya ini ya? Nah, suara ini dari Desa Meluyu, Kecamatan Lengkong Lor, Kabupaten Nganjuk. Di mana itu cari sendiri. Ya, Desa Meluyu, Kecamatan Lengkong Lor, Kabupaten Nganjuk. Di hutan jati. Dia tahu suara saya, Pendeta Barnabas Waras. Terus dia tanya, ini kode ikut angkat-angkat atau cuma syuting saja? Bayangin itu. Ada di WA ditanya begitu, saya jawab saya mandor, saya bilang. Nah, ngerti enggak? Ternyata di tengah suara yang ribut itu tetap ada yang mengenali itu suara saya. Ngerti enggak ilustrasi ini? Maka itu saya ulangi lagi, kalau ada di antara kita, maaf, aku nggak bisa dengar ya suara Tuhan. Berarti orang itu apa tadi? Ngerti ya? Ada yang nggak beres di hidupnya. Betul? Ayo, supaya nggak lebih banyak orang yang tersinggung, saya tanya, mau terus atau mau pulang? Ayo, mau terus dengar atau mau pulang? Coba jawab dong. Terus ya.
Bapak, kalau kita nggak bisa belajar untuk mendengar suara Papa di Solo. Kalau saya pakai sistem militer, ya, tidak semua kita pernah jadi anggota militer. Ya, tapi kalau militer-militeran waktu kecil sering tuh tembak-tembakan begitu masih kecil. Oke. Nah, saya tahu hanya ada satu hal yang lain boleh diabaikan dalam militer peperang masa perang tersebut. Tapi satu hal ini tidak boleh diabaikan oleh prajurit. Apa itu? Mendengar suara komandan. Lu betul atau tidak? Kenapa yang lain boleh diabaikan, yang ini nggak bisa? Jawabannya yang militer pasti tahu. Layuan. Kenapa yang lain kita boleh abaikan? Untuk ini, untuk itu. Tapi yang satu ini mendengar suara komandan itu nggak boleh diabaikan. Kenapa? Dalam masa perang. Ayo cepat jawab. Langsung mengerti. Supaya tidak kalah, betul. Apalagi Pak Edi. Sesuai dengan maksud komandan. Ya, sesuai maksud komandan. Lebih ringkas. Kenapa? Satu komando kurang jelas. Ayo. Apa? Iya, supaya nggak mati kena tembakan. Betul tidak? Yang lain, misalnya lagi perang, aduh HP ku ketinggalan. Awas kamu sibuk HP. Awas kamu. Ya. Atau sibuk yang lain. Enggak, silakan. Tapi yang satu tidak bisa. Instruksi dan suara komandan. Ngerti? Bahaya atau tidak kalau di masa perang prajurit putus komunikasi dengan komandan? Sangat. Nah, seperti itu kita dengan Tuhan Yesus. Kita nggak boleh putus, apalagi dalam masa perang seperti ini. Makin gawat peperangannya, sebab menjelang akhirnya. Maka itu anak-anak Tuhan kita harus serius, nggak bisa santai-santai lagi. Jadi pulang dari sini, setelah ibadah ini semua kita harus betul-betul tahu suara itu, kenal suara. Caranya cuma satu, bukan rajin doa puasa, melatih diri untuk taat. Amin. Amin. Cara mendengar suara Tuhan bukan memaksa Tuhan bicara. Dia selalu bicara karena dia sayang kita, dia komandan. Ini peperangannya makin gawat. Maka itu Tuhan ingin saudara dan saya sebagai prajurit terus komunikasi, nggak boleh putus. Saudara, mendengar suara Tuhan bukan karena kita rajin puasa, tidak. Mendengar suara Tuhan, kita melatih. Ya, saya beri contoh lagi sedikit. Pagi-pagi kita bangun dan di rumah sendiri saja, nggak ada orang lain, ya. Karena kita masih di tempat tidur. Radio nggak bunyi, TV mati, handphone juga mati, belum kita on. Di dalam kesendirian seperti itu, tetangga pun sepi semua, nggak ada. Dalam jarak 3-4 rumah di kiri kanan muka belakang kita nggak ada tetangga. Saya mau tanya, di dalam kondisi seperti itu seorang manusia ini tetap bisa dengar suaranya? Ayo jawab, tetap bisa dengar suara tidak? Suara apa dan suara siapa? Berarti pertanyaannya, suara apa dan suara siapa? Ayo jawab, suara apa dulu? Suara hati. Suara hati. Oke, suara yang lain. Suara apa lagi? Suara siapa? Ayo jawab. Masa nggak pernah ngalami begitu? Suara burung. Apa? Angin. Iya, itu apa? Kalau suara siapa? Memori apa? Oknum. Iya, oknum itu nggak orang lain, di dalam diri kita sendiri. Hati kita bisa bersuara, pikiran kita bisa bersuara, masa lalu kita bisa muncul lagi nggak waktu kita sendiri di tempat tidur. Nah ini bisa kayak film, muter lagi ingatan memori kita. Tolong catat. Kalau oknum
yang kita nggak lihat bisa muncul di pikiran kita dan di hati kita. Dan oknum yang kita nggak lihat, ngerti dimaksud oknum oleh Pak Edi? Si jahat yang kita nggak lihat. Dia bisa bersuara waktu kita masih di tempat tidur. Biasanya kalau oknum itu kalau oknum itu bersuara, tolong diperhatikan. Kalau oknum itu bersuara, 100% suara itu berupa apa? Oknum, ayo, berupa apa? 100% mempengaruhi, ajakan. Loh, betul tidak? Apa perintah? Ajakan, tolong perhatikan. Bahkan hati kita dan pikiran kita bisa ngajak kita buat sesuatu dan merencanakan sesuatu, tidak? Di tengah sendiri gak ada orang. Tolong perhatikan, bisa tidak cepat-cepat? Sangat. Nah saudara, ini salah satu dari yang sedikit untuk kita melatih diri mendengar suara Tuhan. Kalau saudara terlalu biasa memberi kesempatan si oknum tiap hari ngomong terus, nggak diberi kesempatan aja dia ngomong terus, betul? Apalagi kita beri kesempatan. Ngerti nggak kalimat itu? Saya balik. Kalau si oknum bisa berbicara terus kepada kita, walaupun kita nggak minta, masa sih ada orang bilang setan ngomong lagi, loh nggak mungkin bukan? Loh mungkin nggak? Kalau mungkin dia itu dukun gitu aja. Yang kita nggak pernah minta untuk dia ngomong terus. Saya balik. Seharusnya Papa di surga lebih hebat. Ya. Nah jawab, lebih hebat Papa di surga bicara kepada kita. Tapi kenapa dia nggak ngomong-ngomong? Jawabannya di sini, karena kita tidak memberi kesempatan dia ngomong. Yang kita beri kesempatan si oknum itu, atau suara hati kita sendiri, atau suara pikiran kita sendiri, dan macam-macam lah. Percaya atau tidak, suara-suara itu. Dengar, percaya atau tidak, suara-suara itu. Walaupun kita nggak minta mereka ngomong, mereka tetap akan ngomong pada kita. Ya. Jawab iya atau tidak. Kita nggak pernah minta. Maka itu nggak mungkin kalau saudara dan saya minta Papa berbicara kepada kita, dia nggak bicara. Nggak mungkin. Pasti ada yang salah, ada yang nggak beres dalam hidup kita. Itu perhatikan konsep ini. Oke, sebelum saya lanjut ke ayat 29, saya tanya, sampai pengertian ini, kalimat yang kita dengar ini, saudara percaya bahwa Papa selalu ingin bicara kepada kita? Karena dia sayang kita. Di masa-masa peperangan yang seperti ini, apalagi dengan COVID-19 ini, ngeri sekali. Ini berita-berita yang terjadi, ada dari WHO katanya, Badan Kesehatan Dunia, bahwa virus yang berikut lebih parah. Awas jangan takut. Yang penting kita hidup takut akan Tuhan. Ya, jangan takut virus itu. Besar kepala dia kalau kita takut itu. Kita takut kepada Tuhan untuk segala hal. Maka itu yang rajin. Pagi-pagi bangun langsung buka sosial media, awas. Pagi-pagi bangun langsung buka firman Tuhan, amin. Renungkan firman itu, biar dia berbicara kepada kita. Oke? Nah setelah mereka dua minta, Tuhan Yesus tinggal di rumah sebentar. Tuhan Yesus nurut. Ya, ayat 30. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, ayat 30 ya, Lukas 24, mengucap berkat, lalu ngapain? Memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ingat, dalam kebenaran ini
setiap kali saudara membaca kalimat memecahkan roti, itu artinya firman yang dibuka. Firman. Saudara dan saya yang nggak tahu apa-apa, ya, dengarkan. Kita yang nggak pernah tahu apa-apa, tiba-tiba ada orang ngomong tentang apa-apa itu, maka kita jadi tahu tentang apa-apa yang tadi tidak tahu. Mengerti nggak kalimat? Maka itu mengapa setan paling benci untuk kita mendengar tentang firman yang mana kita nggak pernah tahu apa-apa tentang firman itu. Tapi firman itu disampaikan. Ya, renungkan, ini penting sekali. Kalau kita nggak tahu tentang apa-apa itu, tiba-tiba ada orang ngomong tentang apa-apa itu, dan kita dengarkan omongan orang itu tentang apa-apa tadi, maka kalau kita dengar, kita jadi tahu apa-apa yang kita tadi nggak tahu. Ngerti nggak yang saya maksudkan? Maka seharusnya ketika kita nggak tahu apa-apa tentang firman, tiba-tiba kita dengar khotbah, kita dengar Roh Kudus mengajar kita tentang firman itu, maka seharusnya kita bagaimana? Tahu. Nah, ketika roti dipecahkan, roti itu adalah firman. Ketika roti itu dipecahkan, ini yang luar biasa. Apa yang terjadi? Dan memberikannya, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayo baca sama-sama ayat 31, ini penting. 1, 2, 3. Ketika itulah, ketika firman dipecahkan, firman diberitakan, firman dibuka. Kita ulangi, 1, 2, 3. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, lihat, ini loh model kita itu seperti dua murid ini. Lihat ayat 30. Begitu katanya. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Sering nggak kita berlaku begini? Pasti, kan cuma dua orang. Tadi waktu merasa loh kalau itu dia, nggak ngomong tadi, baru ngomong sekarang. Maaf, lo ngerti nggak maksud saya bisa? Kan gitu model kita, bukan? Sebenarnya aku tidak tahu loh. Ngawur. Ayo ngaku betul nggak? Itu manusia kita. Sebenarnya aku tahu itu dia. Maaf, ngerti kalimat ini saudara? Nah, kalau tahu kenapa goblok itu loh masalahnya. Tadi hati berkobar-kobar, ini kenapa nggak ada reaksi? Mengerti? Maka itu mari kita tanya, ya, apa yang muncul di reaksi hidup kita ketika kita mendengar Tuhan bicara sesuatu kepada kita? Apa reaksi? Harusnya ada sesuatu. Coba dulu. Orang ngomong dua kata tapi nyelekit, kita terpengaruh? Sangat terpengaruh. Ayo, kita terpengaruh tidak? Ayo, betul? Sangat. Ayo, suami istri, apa yang seringkali membuat kita dua ribut? Biasanya suami istri itu punya password. Ngerti kata password? Biasanya suami istri punya kata-kata pendek, sehingga yang paling diucapkan, yang satu pasti, oh awas kamu, ya begitu mesti muncul. Nah, kata-kata pendek itu apa? Dalam hidup saya selama ini, saya dulu ini sebelum ada komputer, sebelum ada internet, ya, ada suami istri, kalau istri ngomong sendok itu suami semua marahnya luar biasa. Belum kenapa ngomong sendok aja kok marah, itu password. Karena beberapa waktu yang lalu
suami istri ribut gara-gara sendok. Maka kalau istri ngomong sendok, suami pasti gigi. Atau suami punya password untuk istri, mama, misalnya. Jadi istri nggak mau dengar kalau suaminya ngomong mama, karena itu ngomongin mamanya, itu mertuanya diomongin. Ngerti nggak? Nah, maka itu, ayo suami istri jujur apa password kita di rumah. Sehingga kita nggak perlu ngomong panjang-panjang, otomatis pasangan kita nggak awas. Nah, kalau ngomong cuma satu kata saja, satu kata atau password kan satu kata, itu orang bisa berubah. Ya atau tidak, cepat-cepat. Nah, Tuhan Yesus sekali kita dengar khotbah ngomong berapa kata, dia nggak ada yang pernah ngitungin sih. Ayo, tapi kira-kira kalau kita dengar khotbah minimal berapa kata? Bisa ribu loh ya. Belum bisa ribuan kata tidak? Bisa. Nah, pertanyaannya, apa perubahan hidup kita? Ngerti ilustrasi ini, saudara? Mungkin ada yang nggak beres di hidup kita. Ada apa? Berarti selama mereka jadi murid Tuhan Yesus, dengar? Berarti selama mereka jadi murid Tuhan Yesus, ayo, mata mereka sudah terbuka belum? Nah, terus ngapain? Kenapa baru saat itu mereka terbuka? Ya, maka itu kalimat ayat 31 ini penting. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tapi terlambat. Tuhan Yesus segera lagi. Berarti selama mereka jadi murid Tuhan Yesus, mereka belum terbuka mata. Maaf, hari Kamis yang lalu, Kamis ya, ini Minggu. Tiba-tiba ada seorang saudara ini dinapiri, WA saya, kirim foto. Tapi saya itu coba lihat sampai saya pelotot, ini foto apa? Karena saya lama nggak ngerti, saya balas, ini foto apa? Ternyata itu foto ban motor yang sudah gundul sampai kelihatan ban dalamnya. Ya kan nggak jelas di foto itu. Terus saya tanya, ini ada apa? Saya nggak tahu. Ini Muslim, kan? Dia nggak punya duit, ban motornya sudah bukan cuma gundul, sudah haus. Jadi, ya, kira-kira kalau saudara dikirimi foto seperti itu, perlu tanya nggak detailnya? Ya saya tanya cepetan. Perlu tanya detailnya nggak? Nah, itu orang pelit. Oh maaf. Loh, setelah saya tanya itu maaf. Nah, ini karena dia dosen master, jadi jawabannya terus tadi maaf. Saudara, saya kan sudah tanya, ini apa? Ban motor yang nggak cuma gundul tapi sudah aus, sehingga ternyata dalamnya itu foto itu nggak jelas. Ya sudah, saya nggak tanya lagi. Langsung saya tanya, butuh berapa? Belum saya tahu maksudnya kok. Belum betul tidak? Apa? Motor cuma satu atau dua, 5 liter. Nggak bisa cadang. Pak Edi. Ngerti enggak? Ya udah saya. Terus, ya enggak, suruh ke rumah. Karena sudah malam, dia juga nggak punya ATM. Datang ke rumah. Saudara, terus saya tambahin supaya dia ngurus ATM. Itu Jumat saya suruh. Daripada repot-repot begitu. Nah itu pertama kali saya ketemu waktu dia ke rumah, saya nggak pernah kenal orang. Loh kok tertawa kan? Pak Guru, kenapa tertawa? Keran, pendeta keran. Keren kok keran. Mana itu? Pakai masker jadi nggak dengar.
Yang betul keran buka terus kan ya. Oh, dua. Buka terus kan. Nah, terus besok saya dengar kabar besok, ya. Ini yang saya sebutkan orangnya ada di sini, tapi jangan tanya siapa. Pokoknya bukan Pak Pais. Nah, saya dengar cerita hari Jumatnya sore. Apa? Teman-teman dia itu memberikan komentar. Pertama kali teman-teman ini Muslim itu melihat perubahan orang ini. Jadi katanya ceria, jadi beda, jadi semua. Saya belum ngomong soal Tuhan, tapi dia tahu saya pendeta. Bayangkan perubahan hidup seseorang yang belum jumpa Yesus langsung secara pribadi, orang itu bisa berubah. Ngerti nggak? Lalu saya tanya, ada yang telepon, kenapa dia bisa dikatakan berubah? Lalu orang ini cerita, karena selama dia hidup bapaknya aja nggak bisa percaya dia. Ini ada orang nggak tahu dia, nggak kenal, tapi berani berikan uang segitu untuk bantu. Coba bayangkan. Ngerti contohnya? Maka itu kalau saudara ingin bisa mendengar Tuhan bicara, jangan bersihin kuping percuma. Ngerti kalimat ini, maaf, bersihin hatimu. Amen. Nanti Tuhan akan terus bicara kepada kita. Luar biasa. Jadi yakinkan diri bahwa Tuhan terus berbicara kepada kita. Oke, saya tunjukkan perjanjian lama ya. Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25 ayat 22. Jadi yang penting begini, saudara yakin, percaya bahwa sampai hari ini Bapa di surga tetap masih bicara kepada kita. Betul atau tidak? Sampai hari ini. Udah, ayo kita baca sama-sama Keluaran 25 ayat 22. 1, 2, 3. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua piruk yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang berapa hal? Segala sesuatu. Nah, ini Tuhan kita tentang segala sesuatu yang, ayo, segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Bagi anak-anak remaja yang belum tahu apa itu piruk, itu bahasa Ibrani. Kalau jamak jadi kerubim. Itu malaikat, ya, yang punya 6 sayap. Dalam kitab Yeskiel ditulis. Nah, di atas tutup pendamaian, di atas peti perjanjian tabut Tuhan, di mana Tuhan selalu hadir. Nah, itu ada malaikat cherub ini yang berlutut. Lalu ujung sayapnya saling menyentuh, itu ada di perjanjian lama, kitab Keluaran. Saudara keluarkan 2 kata ini, ya, coba. 1 bertemu, 2 berbicara. Ada nggak kalimat ada nggak kata itu? Jadi kalau kita mencari Bapa di surga, dia sembunyi atau dia mempertemukan dirinya kepada kita? Jawab, dia sembunyi atau langsung dia ketemu kita? Bertemu, ya. Di sanalah aku bertemu dengan dia. Nah, Bapa kita kalau bertemu dengan kita, dengar ya, nggak cuma senyum-senyum terus pergi lagi. Amin kan, supaya tahu gitu. Kalau dia bertemu kita, kalau dia menemui kita, kalau Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, ini perjanjian lama. Maka lihat kata yang kedua, aku akan berbicara. Jadi Tuhan gak cuma menemui kita,
tapi dia berbicara tentang berapa hal? Segala sesuatu. Segala sesuatu itu berapa? Bukan masalah, bukan banyak. Semua. Maka itu saya katakan tadi, ketika kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada orang berbicara tentang apa-apa itu, maka seharusnya kita jadi tahu tentang apa-apa yang tadinya kita nggak tahu tentang apa-apa itu. Maka itu kalau saudara dan saya sering mendengar firman Tuhan, harusnya kita tahu. Nah, kalau kita tahu, maka kita harus ada perubahan karena kita melakukan yang kita tahu itu. Ya. Ada istilah Papua yang menarik, malas tahu. Ada, itu nggak ada di provinsi lain kata malas tahu, cuma di Papua. Tapi itu betul, bukan malas bangun pagi, bukan malas kerja berat, malas. Maka itu di Papua banyak orang nggak tahu karena malas tahu. Karena malas tahu maka nggak tahu apa-apa. Sudah malas tahu kepala angin itu, maaf ya, harus berubah. Pertama saya dengar kepala angin, apa ya? Nah itu waktu saya di Jayapura. Gini Pak, kepala angin itu yang selama ini Bapak tahu kepala batu. Iya, pertama kali saya tahu ada kepala angin di Papua. Kalau kepala batu masih bisa dipegang Pak. Kalau kepala angin maksudnya, oh begitu. Ayo berubah, kita harus berubah. Kalau ada kepala angin di sini, tidak mau tahu atau malas tahu, awas gitu. Maka itu kita nggak ngerti-ngerti karena diberitahu malas tahu. Betul? Nah, yang senyum-senyum nggak berubah, awas. Lagi sekali sudah berapa tahun sudah jadi Kristen? Jawabannya, beneran Nabi belum jadi. Apa perubahan dalam hidup kita? Indah bukan kalau kita melihat fakta ini? Wih, menyenangkan sekali. Oke, tadi saya mau berubah. Jadi kalau Tuhan bertemu dia pasti berbicara, nggak mungkin tidak. Nah ini yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita. Domba-dombaku mendengar suara. Maka kalau kita dombanya Tuhan Yesus tapi lebih sering dengar suara tetangga, berarti kita dombanya tetangga. Gitu saja, susah banget. Karena kita dengar suara tetangga. Nah, maka itu kita harus tanya, tiap hari kita hidup suara siapa yang kita ikuti? Tiap hari kita hidup suara siapa yang kita dengarkan? Anak-anak dengar. Ini yang kita harus tahu. Ini kemarin kan di SD ada penerimaan rapor. Nah, tadi pagi kami dengar dari beberapa guru. Ada satu bapak. Wih, itu betul-betul kepala angin. Kan peraturan dari gugus tugas COVID-19 ini masuk ke ruangan, ya bagi umum harus periksa apa suhu dong pakai tembak itu. Tembak apa namanya lupa? Termogan ya tembak. Ini bapak nggak mau. Disuruh cuci tangan juga tidak. Ada yang bandel lagi, nggak mau pakai masker. Jawabannya macam-macam. Saudara, itu dia. Betapa susahnya kita ini diatur. Nah, bagaimana kita bisa tahu suara siapa yang kita dengar dalam hidup ini? Ayo, saudara jawab dengan jujur ya semua, termasuk anak-anak ya. Ayo, mana lebih mudah mendengar suara Tuhan atau suara setan? Mau nih pertanyaannya kok nggak enak.
Patang, lebih mudah mendengar suara Tuhan. Suara setan, Pak. Nah, kenapa kita ini lebih mudah mendengar suara setan? Jawabannya, Gembala setan. Gembala. iya, karena ini anaknya setan. Bukan Domba, begitu kata Tuhan. dombanya setan. Ya, dombanya setan. Maka itu kalau ada di antara kita yang mengakui, ya kenapa ya aku lebih mudah dengar suara dosa, ya berarti ada yang gak beres di hidup kita. Ayo kita dengar suara Tuhan di hidup kita, supaya kita tertuntun, kita dilindungi, gak mati kena tembak musuh. Tahun 85, saudara, saya nggak akan lupa. Waktu itu saya mimpin retreat. Judul temanya taat. Nah terus terang, saya nggak bisa bahan kalau ngomong taat. Karena memang di Alkitab ngomongnya taat terus. Tapi kenapa orang susah taat? Betul tidak? Ketaatan itu penekanan Tuhan Yesus yang paling berat, yang paling besar di seluruh kitab. Taat, betul. Maka itu saya bilang mau ngomong apa soal taat? Orang semuanya tahu. Tapi kita ini susah taat. Ternyata Roh Kudus waktu itu memberi saya konsep. Gini Daniel, jangan ngomong ketaatan dulu. Terus ngomong apa? Ajarkan kepada mereka apa dampaknya kalau kita tidak taat. Oh, ya saya bilang neraka. Enggak, bukan itu. Nah, sejak hari itu saya mengerti konsep. Kenapa kita harus taat? Tadi kita sudah dengar ilustrasi kenapa kita harus taat pada komandan. Kalau kita ini prajurit dan dalam masa perang ini, ternyata ada 3 hal kita harus taat, dan 3-tiganya sangat fatal kalau kita melanggar. 1, kita menghadapi setan, betul tidak? Bukan orang kita hadapi. Ingat Efesus 6, bukan darah dan daging yang kita lawan. Kalau darah dan daging kelihatan. Ya seperti virus corona ini kita nggak lihat. Kalau masa perang masih kelihatan musuh dari mana dan kita bisa menghindar. Kalau masa perang ya kita sih nggak pernah mengalami perang. Ya, karena ini nggak ada umur 70 tahun ke atas kok di sini. Gitu. Tapi kan senang perang-perangan bukan? Nah kalau kita dalam musim masa perang, tentara musuh datang kan ketahuan, entah pesawatnya, entah tanknya, betul tidak? Nah, corona ini mau kelihatan dari mana? Kita nggak tahu. Maka itu pemerintah minta pakai masker, jaga jarak, cuci tangan semuanya. Oke? Nah, ini penting sekali. Karena kita nggak bisa lihat. Nah, ini dia 3 hal kita taat. 1, umur setan dengan umur kita siapa lebih tua? Betul? Nah, berarti siapa lebih pengalaman? Nah kita belum saya tanya kita enggak, apalagi masih muda-muda kepala 1 tuh ya, nggak kepala 1, 10, 11 yang kepala 0 masih umur 6, 7 tidak gitu ya. Dengar, mereka setan-setan itu sudah menggoda dan menjatuhkan manusia sejak zaman Adam. Tahu waktu di mana sudah ada atau belum? Ngerti nggak ilustrasi? Berarti siapa lebih pengalaman? Jelas mereka. Nggak usah dicari ya, tapi percaya. Maksudnya cari datanya, cari tulisan hitam di atas putih memang nggak ada, tapi kita tahu. Kenapa? Baterainya mungkin mau habis itu. Enggak, itu cukup jelas. Tadi hilang. Oh hilang. Coba saya dekatkan, dengar ya. Setan itu pernah ngerti nggak rasa ngantuk? Oh iya, hilang. Ayo, setan tuh pernah ngerti rasa ngantuk nggak? Cepat jawab. Enggak. Apalagi tidur? Enggak. Nah, kita ini perlu istirahat tidak? Perlu. Nah, ini loh masalahnya. Ketika kita perlu istirahat, setan nggak pernah istirahat. Nah, dalam peperangan model begini, yang pasti kalah bakal siapa? Yang istirahat. Yang perlu istirahat. Bisa ketembak itu oleh musuh. Loh ya atau tidak? Coba jawab. Ini nomor 2. Nomor 1 tadi apa?
pengalaman, mereka jauh lebih kuat dari kita. Dua, setan nggak pernah ngantuk, jadi mereka nggak perlu istirahat, apalagi tidur. Ini yang nomor 3. Coba, peperangan dengan senjata model apa saja, senjata sehebat apa saja, senjata secanggih apa saja. Kalau yang satu bisa melihat yang lain, musuhnya ya, tapi yang lain itu nggak bisa melihat yang satu ini. Ngerti nggak pertanyaannya? Nah, dalam peperangan kita dengan si iblis, siapa bisa melihat siapa, siapa nggak bisa melihat siapa? Nah, setan bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat dia. Maka itu saya katakan, walaupun kita dimodali dengan senjata-senjata super canggih, perang model begini, yang pasti kalah yang siapa? Yang nggak bisa melihat musuhnya dari mana. Betul? Nah, sejak itu saudara, penting sekali untuk taat kepada komandan. Karena kita nggak tahu. Ngerti nggak? Nah, ternyata ketaatan ini adalah kunci untuk Tuhan rajin berbicara kepada kita. Kalau dia tahu kita nggak taat, maka Tuhan nggak akan ngomong. Kenapa Tuhan nggak mau ngomong? Percuma, kamu kan bantah terus. Ya, saya akan akhiri dengan kisah Abraham, bukan Abraham. Waktu Yahweh Tuhan bicara kepada Abraham untuk meninggalkan rumah orang tuanya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan negerinya, Abraham sudah kenal nggak pada siapa yang bicara dan yang nyuruh ini? Belum. Berangkat itu. Nah, di Nabi Re sudah kenal seseorang, misalnya, atau saya dah, misalnya, saya nyuruh seseorang atau keluarga Pak Edi si Tepuk. Besok kamu dengan Mary, dengan Dea berangkat ke bandara. Terus kemana? Pokoknya berangkat dulu, kamu harus pindah. Saudara disuruh orang yang saudara kenal untuk pindah sekeluarga. Kemana nggak dikasih tahu, pokoknya berangkat ke bandara atau ke pelabuhan dulu. Ayo jujur, berangkat atau diskusi dulu? Ayo jawab cepat. Ya diskusi, ya kemana? Iya. Baca baik-baik kita Kejadian 12. Nggak ada satupun kata kenapa Tuhan, kemana, nggak ada. Alkitab menulis Abraham berangkat. Nah, di situ saya belajar, yang kaget Tuhan, pemuluh juga ini orang. Ngerti nggak kalimat itu? Kira-kira kalau kamu bilang kita kaget sendiri nggak? Loh, cepat jawab. Kagak, pergi kamu. Ini ada Pak Agus Mujiono di antara. Tiba-tiba ada perintah, kena piring. Nah, saya bilang pada yang lain juga, kira-kira Pak Agus dengan apa ini, latar belakang pendidikan seperti ini tuh mau diperlukan apa di Nabi? Jawabannya nggak ada. Nah, terus Pak Agus tanya saya, jadi kalau saya kena piring suruh apa? Nggak tahu. Loh, aneh memang nggak tahu. Dan luar biasa, bagusnya nurut. Saya gairan, apa dia nurut? Waktu saya ajar, aneh bukan? Nanti tanya Pak Agus sendiri. Kalau diajak ke Amerika, nggak usah tanya lah. Langsung kapan? Amerika. Loh, ngerti nggak ilustrasi ini? Ajak Nabi mikir dulu dong. Nggak tahu apa-apa. Begitu luar biasa. Kemarin ada hamba Tuhan yang sepelayanan dengan Pak Agus, teman baiknya Pak Edo. Tiba-tiba, itu teman saya, langsung saya telepon pendeta ini. Tokoh hebat, tokoh gereja di Jawa Tengah. Dia tanya, Din, bagaimana Pak Agus bisa kena piring? Saya juga nggak tahu, tanya dia aja langsung. Karena dia heran, pendeta ini kok bisa sih kena piring? Ngerti nggak? Nah, saudara, maka itu ini kunci satu-satunya untuk Tuhan bisa bicara kepada kita. Kalau Tuhan tahu kita nunggu. Amin. Ya, maka itu nggak usah banyak tanya, ya, ikuti saja. Jadi mulai hari ini belajar untuk apa? Taat, mengenal Tuhan kita. Ya, biar firman dibuka, lalu mata kita tercelik. Oh iya,
Ini yang harus kita lakukan. Indah bersama dengan Tuhan. Begitu pula Nuh, waktu disuruh buat kapal. Ingat, bukan kapal-kapalan. Ngerti nggak kalimat ini? Kapal, besar atau kecil? Nah, karena yang ikut gajah, gorila, jerapah, betul? Dan yang ikut mereka gede-gede segitu, Tuhan juga bilang, Nuh, siapkan makanannya. Merem sebentar, kira-kira segede apa itu kapal? Ya cuma saya kok membawa nyamuk hari ini. Itu yang saya nyesel. Berarti enggak, kenapa saya mikirin waktu pertama kali saya kena malaria di Papua, ampun ini nyamuk. Kalau saya di situ hari itu saya larang membawa nyamuk. Untung saya nggak ada, nggak guyon aja. Nanti disuruh buat kapal zaman itu ada censo, cepat gergaji aja belum ada, apalagi pakai listrik. Paku ada belum? Lem, bilang lem pakai nasi, belum ada apa dia pakai nasi enak. Tapi nurut, paku, censo belum ada, lem belum ada, itu nggak bocor. Ya itu urusan dengan nurut, jangan tanya saya juga ngerti. Yang penting nurut. Mau nurut? Maka itu kalau kita taat, Tuhan pasti akan bicara banyak kepada kita. Amin. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan.